Jujur pas ditawarin cobain mouse ini gue agak bingung tapi penasaran juga ya. Soalnya gini, ini adalah Logitech G502X. Jadi semacam versi baru atau versi penerus atau versi lebih modernnya dari salah satu mouse legendnya Logitech yaitu G502. Nah kalau kita lihat dari bentuknya ini masih G502 banget kan. Banyak tombol, gede, ergo, flare jempolnya lebar, side gripnya karet ya kayak gitu-gitu deh. Maksudnya sekarang itu kan kebanyakan mouse yang beredar lebih ke arah simple, sleek, ringan, kecil. Bahkan Logitech sendiri punya Superlight. Emang Superlight tuh nggak masuk ke yang kecil ya, tapi poin-poin yang lainnya masuk lah ya. Nah makanya gue sempat mikir kalau G502X ini palingan gak beda jauh sama G502 yang lama, bakalan gitu-gitu aja. Yang kebetulan gue juga emang udah pernah pakai G502 yang lama, tepatnya yang Proteus Spectrum ya. Bahkan seri di bawahnya juga gue pernah pakai yaitu G402 Hyperion Fury yang memang shape-nya atau bentuknya tuh mirip sama G502. Dan waktu itu ya gue akuin sih emang G502 itu jadi salah satu mouse terbaik yang pernah gue coba. Itu kayaknya zaman-zaman 2016 ke belakang kali ya, jauh banget sebelum gua ngonten. Seingat gua waktu itu saingannya tuh cuman si Myonix Naos 7000 doang yang kebetulan gue juga udah pernah pakai dan mouse-nya itu goib cuy, di Indo tuh jarang banget, populasinya dikit. Tapi kan gitu ya, buat di zaman sekarang kayaknya udah bukan masanya pakai rumusan-rumusan gaming mouse kayak di zaman itu. Tapi kenapa Logitech ini masih pede banget bikin versi barunya dari G502? Ya setelah gue cobain mouse-nya beberapa hari sebenarnya emang gak ada yang salah juga sih sama G502X ini. Shape ergo OG-nya tuh masih dipertahanin. Feel palm grip nyaman di G502 yang lama itu masih bisa kita dapetin di sini karena secara bentuk juga kan ya itu tadi ya G502 banget. Ini mouse tuh bener-bener enak banget buat dipakai palm grip. Cuma karena beberapa tahun ke belakang gue lebih suka sama mouse kecil, didorong juga mungkin ya sama tren di pasaran dengan makin banyaknya mouse kecil. Jadi gue ada problem dikit sih dari segi dimensinya yang kerasa agak kegedean. Size-nya dia ini ada di 131,4 kali 79,2 kali 41,1 mm. Yes, mouse ini gede. Tapi ya karena siluet shape-nya bagus jadi tetap bisa nyaman sih di tangan gue yang cuma 18 kali 8 cm tanpa ngitung jempol. Palm grip di sini tuh bener-bener enak ya, punggungnya dia rasanya lebar walaupun bentuknya kelihatan banyak patahan. Miring ke kanannya juga dia nggak ekstrim kayak Dead Adder misalkan ya, bener-bener proporsional lah dan pastinya flare di jempol alias thumb rest-nya ini bikin berasa enak banget. Cuma ya itu tadi karena sebenarnya tangan gua itu idealnya tidak ideal buat mouse ini, jadinya tombol G8 yang ada di bagian ujung depan tuh agak susah buat pencetnya cuy. Mestinya yang tangannya di atas 19 cm tuh bakalan lebih gampang. Paling agak kerasa aja nih ya kalau klik kiri, dia tuh surface-nya cukup sempit. Kalau buat tombol-tombol lain sih nggak ada masalah sih ya. Dia punya sniper button juga yang kelihatannya tuh agak ke depan banget. Tapi sebenarnya nggak kok, di tangan gua aja masih gampang buat mencetnya. Uniknya dia ini bisa dicopot dan arah atau posisinya tuh bisa dibolak-balik. Jadi bisa diarahin ke kita ataupun diarahin ke depan. Sama ini bisa diganti juga pakai dummy biar nggak berfungsi jadi tombol. Ini udah dapat sih di kelengkapannya. Terus button 4 dan 5-nya juga aman. Dia tuh tombolnya nonjol banget. Total travelnya nggak terlalu jauh dan posisi micro switch-nya itu bener ya. Dia ini bentuknya mengecil ke bawah juga kan. Jadi kalau kita geser jempol ke arah atas doang tuh dia udah kepencet. Nice banget emang. Belum lagi soal side gripnya yang pakai karet bikin mouse ini jadi makin grippy walaupun agak repot sih bersihin ya. Gue suka juga nih sama attention to detailnya. Karet dia itu seamless banget sama body plastiknya, jadi kayak nggak ada gap sama sekali. Beda banget sih ini sama mouse yang side grip karetnya itu modelan tempelan kayak misalkan Taipan atau kalau mouse budgetnya itu si Lord X7 ya, mouse-nya anak PB tuh ya. Cuma ya kita mesti inget juga ini ada kekurangannya. Kalau udah botak ya nggak bisa main replace aja. Makanya tren mouse sekarang itu udah jarang banget yang pakai side grip karet, kebanyakan pakai grip tape doang kan. Ya jadi overall mouse ini enak banget dipakainya dari segi shape, bentuk, button positioning dan sejenisnya. Khususnya buat palm grip itu tadi ya, kalau claw grip di tangan gua nggak nyaman sih karena tangan gua kurang lebar ya, jadi posisinya tuh terlalu ngangkang. Malah menurut gue lebih enak fingertip karena jempolnya bisa agak lurus. Tapi again ini mouse takdirnya emang buat palm grip sih. Shape-nya tuh bener-bener bagus banget buat palm grip.
Soal shape kayaknya Logitech ini hampir nggak pernah gagal ya. Banyak yang umurnya panjang dan banyak juga yang pada akhirnya jadi inspirasinya mouse-mouse lain. Sebut aja kayak G102, G304 shape telurnya yang terkenal banget. Terus kalau ergo right handnya ada si G502 ini atau G402. Dan kalau yang termasuk baru-baru itu ada si Superlight yang ya tahu sendiri lah, banyak kan mouse yang reverse shape-nya itu ke Superlight. Ya, balik lagi ke G502X. Di luar dari shape ataupun bentuk, G502X ini masih mempertahankan heritage-nya G502 OG ya. Contohnya kayak dia punya infinite scroll wheel. Ini dulu gue suka banget mainin ini nih. Jadi scrollnya itu dia bisa di lock unlock ya. Kalau di lock ya dia kayak scroll wheel biasa aja. Feel-nya ini kerasa agak kasar sih, tapi kayaknya sengaja dibikin tactile-nya itu se-sharp ini. Soalnya ya kalau di unlock dia tuh bakalan ngelus banget, muter aja kayak gitu. Ini fitur yang bisa bikin patch up patch down tuh jadi jarang kepake sih. Terus juga ini dia scroll wheelnya itu bisa tilting ke samping kanan kiri ya. Seingat gue yang OG juga bisa kayak gini nih. Dan ini fungsinya tuh bisa diatur lewat Logitech G Hub. Kita bisa mapping semua tombol programmable-nya yang total ada 11 tombol ya. Mau buat pasang makro juga pastinya bisa. Sama di software ini bisa juga buat ngatur polling rate, dia mentoknya di 1000 Hz ya, dan pastinya di sini bisa juga buat ngatur DPI-nya. Nah selain itu ada heritage-nya G502 OG juga yang semacam pengen dipertahanin tapi kayaknya kurang relevan buat sekarang, makanya di sini kayak cari titik tengahnya aja. Ya itu soal berat. Kalau di OG-nya G502 itu kan beratnya di atas 100 gram semua ya. G502X ini beratnya cuma di 86 gram aja tanpa kabel naik. Yes, ini masih tergolong berat ya. Tapi kalau lu pernah cobain Proteo Spectrum misalkan, ini jauh lebih enak sih dari rasio dimension to weight-nya. Nah terus kalau buat performa pastinya di sini juga di-upgrade dari versi OG-nya. Sensornya ini dia pakai Hero 25K. Dia ini kelasnya kurang lebih ya mirip-mirip sama 3389-nya PixArt. Jadi simply performa sensornya tuh udah aman banget buat gaming kompetitif. Ditambah lagi dia ketemu sama fit PTFI-nya juga yang smooth, nggak kayak versi OG-nya sih. Ini enak banget buat gliding. No komplain deh soal performanya. Terus buat switchnya juga dia udah pakai Logitech Hybrid Switch. Jadi dia ini kombinasiin optical dan mechanical switch. Basisnya tuh dia optical switch, kontak point triggernya tuh pakai laser bukan pakai besi. Cuma tetap punya lift plate buat springnya biar tetap kerasa mechanical. Ini suaranya parah, emang crispy banget sih. Ya jadi kalau gue simpulin ya, G502X ini adalah mouse yang bagus. Dia ini ada 3 jenis by the way. Yang paling tingginya itu ada G502X Plus, dia itu wireless dan RGB. Terus ada G502X Lightspeed, dia wireless tapi tanpa RGB. Dan yang terakhir yang ini nih, yang G502X nya aja polosan, dia itu wired alias kabel only, nggak ada RGB juga. Ini paling murah dan ini dijual dengan harga sekitaran 900 sampai 1 jutaan lah. Ya jadi balik lagi tadi, mouse ini secara overall bagus kok. Emang mungkin ada yang berpendapat kalau G502X ini formatnya udah nggak relevan ya, terlalu banyak pertahanin heritage-nya G502 OG. Sekarang kan zamannya mouse itu yang slick, ringan, nggak banyak tombol dan lain-lain. Ya itu boleh-boleh aja, toh emang ada benernya. Tapi di sini gua ngeliat prioritas Logitech bikin G502X ini adalah buat nyenengin para user G502 OG yang nggak bisa move on, alias fansnya G502. Yang secara nggak langsung juga emang kelihatan atau terkesan nggak gitu targetin para newcomer. Yang sebenarnya itu nggak ada salahnya sama sekali sih menurut gue, apalagi kalau konteksnya buat branding. Toh kalau ngomongin cuan, mereka punya Superlight yang laris manis kok, di Tokped aja laku 2000 lebih tuh mouse. Walaupun ya nggak bisa bohong juga kalau gue sangat berharap generasi penerusnya G502X ini dibuat dengan format ala-ala Superlight tapi menggunakan siluet shape-nya G502. Itu kayak bakalan pecah banget sih. Gue yakin sebenarnya Logitech gampang banget bikin itu karena mereka udah tahu rumusan-rumusan bikin mouse yang bagus, terbukti dari Superlight yang laris manis. Cuma balik lagi itu tadi, prioritas Logitech bikin ini mouse adalah buat menyenangkan fansnya G502 sih. Lebih ke situ sih menurut gue ya. So segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.